bahwa apa yang Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan, kita setelah diberi kasih karunia Tuhan, Tuhan ingin kita benar-benar menghargai, ya. Tuhan ingin kita meresponi dengan tepat. Kalau orang dunia saja kalau diberi sesuatu itu minimal ada say thank you atau ucapan terima kasih, atau pemberian itu digunakan dengan benar sesuai dengan harapan si pemberi. Nah, kalau Tuhan memberikan kebaikan, kasih karunia yang berlimpah-limpah, terus kemudian kita pakai, kita lempar ke dalam lumpur, kita masukin ke dalam lumpur. Nah, Tuhan pernah berkata bahwa tidak layak memberikan mutiara kepada babi, membuang mutiara kepada babi. Karena babi itu sekalipun dia dimandiin 1 hari 7 kali, disemprot parfum dari Paris, tetap aja dia begitu habis disemprot parfum, dia langsung cari lumpur lagi. Nah, apakah manusia, apakah orang Kristen seperti ini? Nah, mari kita jawab. Kalau kita masih mau tetap hidup di dalam kekotoran, di dalam lumpur, di dalam kenajisan, di dalam dosa, ya berarti Tuhan akan berkata tidak layak memberikan mutiara kepada babi. Nah, bagaimana kok bisa orang Kristen itu yang tidak bertobat, nah masih jatuh bangun di dalam dosa, terus kemudian dia bisa dikatakan rest in peace atau pulang ke dalam kerajaan surga? Ini tidak ada kebenarannya sama sekali. Maaf ya Bapak Ibu, bukan saya menghakimi Anda, tetapi ini firman Tuhan yang menjawab, karena ini pertanyaan cukup banyak dan ini juga menggelisahkan cukup banyak orang Kristen. Jadi saya harus menjawab sesuai dengan kebenaran, karena firman Tuhan itu adalah jawaban. Kita harus perhatikan baik-baik bahwa apa yang tertulis seperti yang pernah terjadi di dalam Yohanes pasal yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu ayat 12 sampai 16, dia marah sekali karena imam-imam kepala pada waktu itu mengizinkan di bait Allah itu ada penukar-penukar uang, dan mengizinkan terjadi transaksi jual beli domba, jual beli binatang di situ. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat tidak ingin sesuatu yang begitu mulia, begitu kudus, sesuatu yang begitu suci, terus dikotori dengan hal-hal yang begitu menjijikkan. Dan Tuhan marah sekali, sampai pada waktu itu Tuhan bertindak. Dan menurut ukuran manusia mungkin orang akan berkata bahwa Tuhan ini sepertinya sudah kesetanan. Ya, itu terserah mau tanggapan imam kepala seperti itu, tapi itulah yang terjadi. Dan ini harus kita mengerti sebagai orang Kristen, bagaimana kerasnya Tuhan itu menentang kenajisan yang akan menyentuh kehidupan kekudusan. Dan Tuhan itu tidak akan pernah bisa seperti itu. Tuhan berkata bahwa terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Jadi Anda jangan coba-coba kalau berkata Anda hidup di dalam terang, Anda percaya Tuhan, Anda orang Kristen, Anda orang yang berseru kepada Tuhan, terus kemudian Anda hidup di dalam dosa, Anda hidup dalam kegelapan. Mana ada ceritanya? Ini sangat tidak bisa. Ini sesuatu yang mendingan kalau mau jadi seperti itu, ya sudah cemplung aja di dalam lumpur sekalian, supaya Anda tidak berdiri di 2 perahu. Anda tidak berdiri di 2 mobil. Anda berjalan di dalam 1 kendaraan saja. Kalau Anda mau pilih setan, ya silakan setan. Tapi kalau Anda bilang Anda percaya kepada Tuhan, percaya firman-Nya, percaya kepada perkataannya, percaya kepada perintahnya, dan percaya kepada kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Bertobat, kata Tuhan. Dan Tuhan itu sangat marah. Dia sama sekali tidak bisa bertoleransi dengan yang namanya dosa. Kalau yang namanya kita dikuduskan, kalau yang namanya kita dibawa kepada kemuliaan, itu Tuhan mau supaya kita benar-benar menjaga, kita menghargai, menyambut dengan sungguh-sungguh. Dan jangan beri tempat kepada kuasa kegelapan untuk mengotori hal seperti itu. Dan kita sudah seharusnya untuk bertobat, dan itu harga mati, tidak bisa ditawar, bro. Tidak bisa ditawar, om. Tidak bisa ditawar, ini harga mati. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus bertobat. Harus tinggalkan hidup lama. Dipisah dari kehidupan kegelapan. Itu baru namanya percaya Tuhan Yesus.
Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita nggak percaya Tuhan Yesus, kita menghina Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini apakah bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Saya tidak usah jawab, Anda sendiri bisa jawab sekarang. Begitu besarnya kasih Tuhan, sampai Dia memberikan nyawanya sebagai taruhan. Dia yang mengorbankan dirinya, Dia yang mati buat kita, Dia yang dihancurkan karena dosa, untuk melepaskan kita dari kengerian itu. Bagaimana mungkin kita masih, setelah kita terima keselamatan itu, kita terima Tuhan Yesus, kita hidup dikuduskan, bagaimana mungkin kita masih orang yang tidak tahu berterima kasih? Dan kalau kita mau hidup kudus, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Dan ini yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Ini roh maut, roh kematian begitu kuat, menghabisi dan menghajar setiap manusia. Hampir-hampir rumah duka, hampir-hampir tidak ada ruang, hampir-hampir tidak ada tempat karena begitu banyaknya orang mati. Dan apa jadinya kalau manusia mati di luar Tuhan? Apa jadinya kalau manusia mati pada saat dia hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa? Sayang sekali Bapak Ibu. Mari kita bertobat. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan mempermainkan anugerahnya. Jangan kita pandang enteng. Jangan kemudian kita berkata, karena kasihnya berlimpah-limpah, maka tidak apa-apa. Kalau kita jatuh dalam dosa, nanti akan ada pengampunan. Jangan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu. Iblis ini sangat kejam. Anda belum tahu kekejaman iblis. Kalau Tuhan buka alam roh, kita melihat iblis punya kekejaman. Ini maaf bicara, kita bisa kencing 3 bulan, kencing di celana terus setiap hari kita. Kita akan gemetar, lutut kita akan gemetar dan goyang terus, tidak akan tahan berdiri kita kalau kita lihat iblis secara langsung. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan, menyambut kasih karunia Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Ini adalah sesuatu yang harus jelas buat kehidupan orang Kristen. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan Tuhan, kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan yang begitu besar, jangan kita permainkan. Tuhan berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak ayat-ayat yang berkata seperti itu, bahwa setiap kali Tuhan memberikan kemurahan kasih karunia-Nya, Tuhan akan mengingatkan untuk jangan berbuat dosa lagi. Do sin no more, kata Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, mari kita terus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kita. Ya Bapak Ibu, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.